Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Tunur Fauzia, NIM 2010-3030, akan mempresentasikan mengenai mata kuliah metodologi penelitian hukum. Di sini review jurnal ya, jadi judulnya The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution. Jadi di sini membahas tentang posisi Qanun Jinayat yang berada di forum yang ada di mana? Ada di Aceh, yakni yang ada di Indonesia, tepatnya di Sumatera. Selanjutnya di sini ada abstrak. Jadi dari jurnal ada latar belakangnya seperti itu. Di abstraknya nih, yakni menggambarkan kedudukan Qanun Jinayat sebagai salah satu wadah pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam kerangka konstitusi Indonesia. Ini dianggap sangat penting karena pelaksanaan syariat Islam dilaksanakan berdasarkan pada perintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tetapi implementasinya dalam bentuk konon seringkali disalahpahami, sehingga menyebabkan pelaksanaan syariat Islam mendapatkan banyak tantangan dari berbagai pihak, termasuk dari lembaga resmi pemerintahan sendiri. Jadi di sini ini sudah sesuai. Jadi konjiner yang ada di Aceh itu sangat sesuai sekali dengan perintah undang-undang, yakni pada nomor 11 tahun 2006 begitu, tentang pemerintahan Aceh. Baik, setelah dari abstrak kita masuk ke pembagian pembahasan. Jadi yang akan dibahas yang ada 3, yakni yang pertama posisi konon syariah sebagai hukum positif di Aceh. Kemudian yang kedua kesesuaian UU PA dengan konstitusi dan undang-undang lainnya terkait dengan implementasi syariah. Yang ketiga kewenangan dan kedudukan konon jinayat dalam hukum Indonesia dan legislasi. Nah, ini adalah topik pembahasan yang akan kita bahas ya selanjutnya. Ini pembagian yang pertama, yakni posisi konon syariah sebagai hukum positif di Aceh. Jadi yang pertama kita akan membahas posisi konon syariahnya tuh bagaimana begitu, yang berjalan di Aceh mengenai hukum positif. Oke, selanjutnya kita berada ditinjau dari beberapa pendapat mengenai tentang posisi konon. Jadi yang pertama ada pemerintah dan masyarakat Aceh telah mencoba dan telah mengambil beberapa langkah untuk menjadikan Islam syariah atau selanjutnya diangkat syariat dasar kebijakan pemerintah dan kegiatan di Aceh di tingkat lokal atas izin Gubernur Sumatera. Pemerintah Aceh pada waktu itu Residensi Aceh mendirikan pengadilan syariah. Jadi sudah mendapatkan persetujuan seperti itu. Kemudian selanjutnya menurut pendapat Muhammad Daud di sini sebagai pemimpin dari Aceh waktu itu, jadi mengajukan permintaan kepada Presiden Indonesia yang waktu itu presidennya masih Insinyur Soekarno ya, selama kunjungan ke Aceh pada tahun 1948. Dia ingin masyarakat Aceh diizinkan untuk tinggal di bawah naungan syariat dengan perlindungan fasilitas dan dorongan negara ketika kondisi aman yang kemudian disetujui. Nah, itu yang mengusahakan beliau ini, Muhammad Daud ini yang berusaha mengusahakan untuk tetap berjalan. Kemudian yang ketiga, hak istimewa untuk melaksanakan syariat di Undang-Undang 1999 masih sangat umum. Dalam UU PA 2006 sudah dipecah menjadi 2 bagian utama. Yang pertama adalah tugas pemerintah dan yang kedua adalah hukum positif. Nah, ini sudah
jelaskan ya dalam Undang-Undang 1999. Kemudian selanjutnya menurut UU PA, seperti yang dijelaskan di bawah ini, Aceh diizinkan untuk menerapkan syariah sebagai hukum positif dalam ahwal asyasyiyah atau hukum keluarga, muamalah, hukum perdata, dan jinayat hukum pidana melalui Konun Aceh. Ini sangat jelas sekali ya. Nah, selanjutnya ada tujuan Konun Aceh sendiri. Kenapa sih dibangunnya Konun gitu? Kemudian juga harus mendapatkan persetujuan dari presiden, pemerintahan, undang-undang semuanya. Kenapa? Nah, tujuannya tuh begini. Sebagai wadah syariat digunakan sebagai hukum positif di Aceh atau material dan formal adalah bagian dari Undang-Undang Indonesia dan merupakan produk yang harus dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan pemerintah Aceh, Gubernur Aceh, mengikuti ketentuan mengenai teknik pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Karena di sini apa ya? Kenapa harus ada konon gitu di Aceh? Karena Aceh adalah sebutan dengan Serambi Mekah gitu. Jadi Aceh bisa dikatakan semuanya Islam di situ. Jadi begitupun dengan hukum-hukum yang ada di sana itu Islamnya sangat kental di situ. Nah, setelah posisi konon itu dibahas, kita beralih ke selanjutnya, yakni kesesuaian UU PA dengan konstitusi dan undang-undang lainnya terkait dengan implementasi syariah. Hari ini sesuai nggak sih UU PA, konstitusi, dan undang-undang lainnya begitu mengenai syariah ini, implementasi syariah ini gitu. Nah, di sini dilihat dari beberapa cangkupan yang ada di dalamnya mengenai tentang implementasi syariah. Yang pertama, tidak terlepas dari kajian otonomi khusus sehingga kekhususan Aceh dapat harus dilaksanakan dan diselaraskan dengan undang-undang tentang desentralisasi yang asimetris bagi Aceh. Jadi, semuanya yang ada di Aceh terutama ada pada hukum-hukumnya itu tidak melenceng dari undang-undang. Kemudian yang kedua, bagi Remanan menyatakan bahwa otonomi adalah subsistem negara kesatuan. Nah, ini menurut beliau otonomi adalah subsistem negara kesatuan. Jadi jika tidak ada subsistemnya suatu negara dan itu tidak bersatu, itu bukan dinamakan dengan otonomi. Kemudian yang terakhir, di sini ada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang berdasarkan pada otonomi sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 tentang daerah pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 atau 19 tentang perubahan kedua Undang-Undang 23 sampai 14. Jadi ini sudah mengenai pasal ya. Jadi otonomi itu yang ada di Indonesia itu berdasarkan pasal seperti itu. Ini yang terakhir. Jadi yang terakhir ini membahas tentang kewenangan dan kedudukan kolon jinayat dalam hukum RI dan legislasi. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana kewenangan dan kedudukan posisi konon jinayat sendiri gitu dalam hukum yang ada di Indonesia. Di sini yang harus diperiksa ada tiga unsur ya. Jadi yang pertama posisi dan kewenangan konon dibandingkan dengan peraturan daerah. Nah, ini harus diperiksa sekali. Ini sesuai enggak sih posisi dan kewenangan konon dibandingkan dengan peraturan daerah? Jika peraturan pada konon seperti ini sesuai enggak sih
dengan peraturan yang ada di daerah, per daerah yang ada di Aceh. Kemudian yang kedua, di sini ada konun sebagai wadah untuk mengakomodasi hukum Islam yang menjadi hukum positif yang digunakan oleh syariah, pengadilan sebagai hukum material dan formal. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Jadi konun itu sebagai wadah itu. Kemudian yang ketiga, pengadilan syariah sebagai lembaga yang melaksanakan konun yang kewenangannya meningkat sesuai dengan penambahan konun sebagai hukum material. Nah, itu. Ini pemahaman umum mengenai posisi konun. Jadi pemahaman umum ini bahwa hierarki undang-undang sebagian besar menentukan kekuatan pemberlakuan undang-undang. Nah, jadi ada bahasa istilah hierarki gitu ya. Jadi hierarki ini adalah posisi dari setiap jenis undang-undang berdasarkan prinsip bahwa undang-undang dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban hukum dan harmonisasi. Nah, jika di Aceh semuanya menggunakan hukum syariah, maka ini harus disesuaikan dulu dengan hukum yang ada di negara kita, Indonesia. Jadi gitu. Jika bertentangan, maka hal ini tidak akan dilaksanakan, dikarenakan takutnya ada kecemburuan sosial di dalam negara kita, seperti itu. Jadi hukum yang ada di Indonesia itu lebih tinggi daripada hukum yang ada di daerah Aceh, seperti itu. Karena Aceh masih ada di bawah naungan bumi Indonesia. Di sini ada pengaturan norma menurut Hans Nawiaskay. Nah, ini ada aturan dasar negara atau State Green Gazette. Kemudian ada norma-norma dasar negara, State Svandam Internam. Kemudian ada menerapkan peraturan dan peraturan otonom, Verordnung en autonom Zang. Kemudian yang terakhir ada hukum formal atau bentuk LGZ itu menurut Hans Nawiaskay. Dilihat dari kedudukan KUHP dalam hierarki, yakni peraturan perundang-undangan di atas adalah di tingkat ketiga, tingkat hukum, yang memiliki posisi lebih tinggi daripada undang-undang dibuat oleh pejabat daerah. Jadi sangat jelas sekali seperti apa yang saya sudah sampaikan, bahwa kedudukan KUHP lebih tinggi daripada peraturan yang ada di daerah, seperti itu. Nah, inilah yang sering menjadi masalah sehubungan dengan adanya konun di Aceh, karena idealnya KUHP sebagai sumber utama hukum pidana material harus digunakan sebagai panduan dalam membuat undang-undang dan peraturan yang memuat ketentuan pidana. Namun, KUHP digunakan di Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht atau WVS yang Belanda pemerintah yang dipaksakan selama periode kolonial. Nah, itu mungkin adalah penjelasan yang terakhir dari saya pribadi. Mungkin sekian dari apa yang saya review mengenai jurnal tentang posisi konun jinayat yang berada di Aceh sendiri, begitu. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.